pemikiran Kiai Said Agil Siraj itu sebenarnya bagaimana? Saya ini berdialog dengan beliau sejak masih di pondok. Ketika saya masih ada di pondok dulu, tahun 97, menulis di majalah NU. Ada majalah santri terbitan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Saya menulis itu kritik terhadap pemikiran Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Karena memang banyak menyimpang. Menyimpangnya di mana? Dalam ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, beliau condong pada Syiah, juga condong kepada liberal. Kesimpulannya itu condong pada Syiah dan liberal. Sedangkan Syiah itu aliran sesat dan menyesat, liberal juga rajanya sesat. Ya simpulkan sendirilah seterusnya. Kalau ingin lebih jelas, cari di internet. Di NU tuh Gus Dedi dua prinsipnya. Satu, tawassut moderat. Dua, tasamuh toleran. Tawassut moderat tidak akan terwujud kecuali kalau didasari dengan intelektual. Ya orang moderat harus intelek dong. Kalau orang nggak intelek nggak mungkin moderat. Jadi kalau ada orang kok moderat, berarti orang itu intelek. Ada orang nggak moderat, berarti orang itu kurang, alias jawab, alias kalau ada orang kok ekstrim, nggak moderat, alias sekarang mulai ngomong politiknya. Nah, kalau kita ini termasuk saya nggak cerdas, terus saya ini nggak pinter, nggak apalah, semua ini ikut yang moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih berjumpa di channel Filsafat dan Pemikiran. Sekali lagi saya ingin mengajak umat Islam agar tidak saling membenci antara satu ulama dengan ulama yang lain hanya karena ada satu ulama mengatakan bahwa dia memiliki paham yang berbeda, padahal itu hanya prasangka dan praduga saja. Di video yang kemarin saya sudah membahas tentang pandangannya Kiai Idrus Ramli ya, tentang Profesor Dr. Quraish Shihab yang dituduh sebagai seorang Syiah, dan tafsir Al-Misbahnya itu dianggap hanya asal comot saja. Dan kali ini juga saya ingin mengajak kepada semua warga Nahdien agar tidak saling membenci antara ulama satu dengan ulama yang lain, selama itu tidak mengganggu atau tidak menodai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian. Kiai Idrus Ramli ini mengatakan bahwa Kiai Said Agil Siraj dan sebagainya itu adalah orang yang memiliki pemahaman Syiah, banyak mendukung Syiah dan sebagainya. Itu sudah pernah dibuktikan bahwa ternyata Kiai Said Agil Siraj ini tidak sebagaimana apa yang dituduhkan oleh Kiai Haji Idrus Ramli ya. Terus kemudian ada anggapan bahwa dia adalah orang yang berpikir liberal dan sebagainya. Kalau menurut saya begini, di dalam memahami Al-Quran, hadis, ataupun keilmuan-keilmuan yang lain, itu tergantung bagaimana keluasan orang itu dalam memahami Al-Quran dan hadis ataupun ilmu-ilmu yang lain itu. Jikalau kita itu membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk belajar, maka kita akan banyak menemukan fakta-fakta yang sebenarnya itu belum kita temukan sebelumnya.
Contoh misalkan begini, ketika saya masih kecil, ketika belajar kitab kitab Safina ya, Safina itu, terus kemudian kiai saya mengatakan bahwa kalau kita sholat itu rambut ini tidak boleh ada yang keluar, artinya harus benar-benar eh, tidak ada yang keluar, harus seperti ini, harus ditutup dengan kopiah. Dan itu saya yakini kebenarannya itu. Terus kemudian ternyata ketika saya kemarin itu tanyakan kepada orang yang memang ahlinya di bidang fikih, ternyata tidak gitu. Ya, karena hanya sebagian dari dahi kita yang harus menyentuh itu. Artinya walaupun ada rambut sini menutupi itu tidak masalah. Nah, ini adalah suatu ilmu baru bagi saya. Dan ini kemudian menjadi pemahaman baru bagi saya. Oh, ternyata seperti ini. Nah, ketika saya juga belajar tentang filsafat, ya ada yang disebut dengan filsafat kotak itu. Filsafat kotak itu kalau misalkan ini adalah Oke, ini misalkan ya. Ini buku misalkan, ini buku. Terus kemudian anggap ini kotak. Kalau kita bagi seperti ini kayak terus seperti ini kan ada 4 kotak, 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Tetapi kemudian kita harus tahu, bagi orang yang berpikiran sempit maka ya 4 kotak itu saja. Tetapi bagi orang yang berpikiran luas, ternyata di dalam kotak yang saya bagi tadi ini 4, di dalam kotak itu masih ada kotak. Gitu. Artinya ada kebenaran di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi artinya apa? Kalau memang merasa benar itu, Kiai Haji Idrus Ramli itu merasa benar lalu kemudian menyalahkan cara penafsirannya Profesor Dr. Quraisy Shihab, cara berpikirnya Kiai Sayyid Aqil Siraj itu. Saya rasa kalau menurut saya itu setan sudah bermain di hati beliau. Kenapa? Karena kita tahu sejarahnya iblis itu sendiri ketika diminta untuk sujud kepada Nabi Allah Adam oleh Allah, dia merasa merasa dirinya lebih tinggi daripada Nabi Allah Adam sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Nah, ini kemudian menjadi problem bagi kita yang yang berada di dalam lingkup ahli sunnah wal jamaah, yaitu NU ya. Ketika menyaksikan ulama-ulama kita itu saling menjatuhkan karena tidak sepaham dengan diri kita sendiri. Dan ini menurut saya hal yang perlu kita perbaiki sikap kita, karena di dunia ini tidak ada hal-hal sesuatu yang memberikan kepastian tentang kebenaran itu sendiri. Kalau menurut saya selama itu tidak menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, terus kemudian di dalam keilmuan itu sendiri sebagaimana apa yang kita pahami, saya rasa itu tidak masalah. Ulil absar dikatakan sebagai liberal, karena menurut saya ada benarnya juga pemikirannya. Seperti Sayyid Aqil Siraj misalkan, walaupun banyak hal hanya saja mungkin kita itu belum sampai kepada pemahaman beliau gitu. Jadi intinya kalau saya pribadi, saya tidak setuju ketika ada seorang kiai seperti Kiai Haji Idrus Ramli itu mengatakan dengan seenaknya itu, hanya dengan praduga dan sebagainya, itu mengatakan bahwa ini Syiah karena ini Syiah. Begini, saya bukan orang PKS ya, tetapi saya pernah menulis buku tentang PKS. Nah, sebagai seorang peneliti tentu harus memiliki sikap yang objektif. Artinya kita harus berada di dalamnya. Gitu. Misalkan sebagai seorang antropolog misalkan, maka tugas kita misalkan kalau menjadi seorang antropologi, tugas kita itu ketika mengatakan ada seorang teroris itu meninggal, maka kita harus mengatakan bahwa dia sedang syahid gitu. Sebagai posisinya sebagai antropolog. Beda ketika posisi kita berada di tempat lain, misalkan dalam posisi yang lain, misalkan sebagai
pendakwah dan sebagainya. Misalkan saya mengajarkan sesuatu kepada mahasiswa misalkan, tentu sangat berbeda apa yang saya sampaikan ketika misalkan khutbah di masjid dan sebagainya. Ini harus menempatkan satu posisi. Nah, eh, saya kira apa yang disampaikan oleh Syekh Akil Siraj dan sebagainya ketika menulis buku, Profesor Dr. Quraisy menulis buku, tentu dengan pertimbangan keilmuannya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya dengan praduga-praduga itu lalu kemudian mengatakan ini Syiah, Syiah, Syiah. Tidak bisa. Kalau merasa benar sendiri itu, ya surga itu milik Anda sendiri itu. Dan maka tidak ada jalan lain bagi orang lain untuk sampai ke surga kecuali sesuai dengan pemahaman Anda sendiri. Jadi bagi saya pribadi sangat menyayangkan karena saya juga pengagum dari beliau Kiai Haji Idrus Romli. Saya banyak belajar dari ceramah-ceramahnya, tetapi yang saya tidak yang kurang saya sukai adalah cara dia kemudian yang mengatakan bahwa ini sesaat, ini Syiah dan sebagainya. Mungkin hanya karena perbedaan pandangan saja, terus kemudian apa yang ditemukannya saja itu berbeda. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi ketika saya masih kecil sampai besar, terus kemudian yakin bahwa rambut itu harus seperti ini. Terus kemudian kita tahu ya begini, eh, orang ke Mekah itu kalau naik haji itu kita di Indonesia pakai madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Kalau menyentuh antara laki-laki dan perempuan itu batal. Tapi kalau ke Mekah itu yang saya tahu dari orang-orang yang sudah pernah ke sana, termasuk Kiai Dr. Kiai Haji Holil Thohir, salah satu dosen saya di IAIN Kediri misalkan. Terus kemudian ya banyak dari orang-orang yang pernah ke sana, ternyata kalau di sana itu sudah tidak pakai madhab Syafi'i lagi, yaitu sudah pakai madhab Maliki, artinya menyentuh kulit perempuan itu sudah tidak batal. Ya bayangkan kalau tawaf itu kan berdesak-desakan dengan perempuan, laki-laki perempuan. Ya kalau batal ya kapan selesainya tawaf kita itu. Artinya udahlah, pemahaman-pemahaman kita yang seperti ini ya anggap itu adalah pemahaman kita, tidak usah mencaci kiai. Saya banyak belajar dari Kiai Said Akil Siraj. Jadi beliau pernah menjadi ketua umum di NU itu sendiri kan, seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa beliau itu adalah orang Syiah gitu. Mungkin hanya pandangan toleransinya saja tentang Syiah yang ditampakkan, mungkin seperti itu. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.